Ekspektasi versus realitas. Halo sobat bucin yang masih pakai kacamata kuda. Selamat buat kalian yang baru jadian seminggu. Masih wangi parfum ya? Masih rela nungguin dia dandan 3 jam sambil senyum-senyum sendiri? Nikmatin, mumpung setan masih kerja lembur buat nutupin borok pasangan kalian. Tapi dengerin gue baik-baik, bulan madu itu bukan awal dari selamanya. Itu cuma demo gratis sebelum kalian dipaksa langgaran paket premium yang isinya penderitaan. Hari ini kita bakal bahas momen horor ketika topeng pasangan kalian lepas. Momen ketika aku gak bisa hidup tanpa kamu berubah jadi gue gak bisa napas kalau lo belum mandi. Kita bakal bedah kenapa fase enek itu wajib ada dan kenapa kalian sebenarnya sedang pacaran sama orang asing yang pura-pura baik. 1. Kebiasaan buruk. Ingat nggak masa PDKT? Dia kalau makan kayak putri keraton, pelan, anggun, tisu nempel di bibir dikit langsung ditap-tap. Sekarang setelah 6 bulan, dia makan ayam goreng udah kayak komodo kelaparan, bunyi ngecapnya kedengeran sampai ke RT sebelah. Dan buat kalian yang cewek, jangan sok suci. Pas PDKT kamarnya wangi lavender. Pas udah nyaman, itu tumpukan baju kotor di pojokan udah bisa bikin ekosistem baru. Ada jamur yang hampir punya KTP di situ. Poinnya adalah, kenapa kita baru sadar sekarang? Karena otak kita itu bego kalau lagi jatuh cinta. Hormon dopamin itu narkoba alami yang bikin kita amnesia kalau pasangan kita itu manusia, bukan malaikat. Sayang, kok kamu kalau tidur ngoroknya kayak mesin diesel? Dulu kamu bilang itu suara macan yang gagah. Gagah palamu, peyang. 2. Sisi kontroversial. Nah, sekarang gue mau agak jahat dikit. Kalian sering komplain, kok dia berubah ya? Dulu nggak gini. Gue kasih tahu satu rahasia pahit. Dia nggak berubah, lo-nya aja yang halu. Kita semua itu penipu saat PDKT. Kita cuma nampilin highlight reel kayak di Instagram. Masalahnya kalian jatuh cinta sama citra yang dia buat, bukan sama manusianya. Jadi pas dia mulai males, mulai perhitungan, atau mulai nggak asik, kalian ngerasa dikhianati. Padahal itu diri dia yang asli. Pertanyaan buat kalian di kolom komentar. Apakah salah kalau kita berhenti berusaha romantis setelah dapat? Banyak yang bilang harus tetap usaha dong. Tapi jujur aja, siapa sih yang kuat acting 24 jam selama 50 tahun ke depan? Capek, bos. Kadang fase bulan madu itu berakhir adalah cara alam semesta ngetes. Lo sebenarnya sayang sama dia atau cuma sayang sama sensasi dilayani dia? 3. Menghadapi monster. Terus gimana kalau ternyata kelemahan dia itu fatal? Misalnya ternyata dia kalau marah itu silent treatmentnya bisa bikin kutub utara ngerasa anget. Atau dia ternyata pelitnya minta ampun, sampai-sampai bayar parkir aja minta split bill. Ini poin sakitnya. Menikah atau komitmen jangka panjang itu bukan soal mencari orang yang sempurna, tapi soal memilih setan mana yang paling sanggup lo toleransi. Kita semua punya sisi gelap. Pasangan lo harus terima kalau lo itu kalau bangun tidur mulutnya bau naga. Dan lo harus terima kalau dia itu kalau naruh handuk basah selalu di atas kasur. Kalau lo nggak bisa terima hal-hal sepele kayak gini, mending lo pacaran sama ChatGPT aja. Setidaknya dia nggak bakal lupa siram toilet. Kesimpulan, the bitter truth. Jadi buat kalian yang ngerasa fase bulan madu udah habis, selamat, kalian baru saja memulai hubungan yang asli. Yang kalian rasain sekarang itu bukan gak cocok, tapi itu namanya kenyataan. Kalau kalian nyerah sekarang cuma karena dia ternyata gak seindah feed Pinterest, berarti kalian gak butuh pasangan, kalian cuma butuh pajangan. Hubungan itu isinya 10% lovey-dovey, dan 90% negosiasi gimana caranya supaya gak saling bunuh karena masalah odol yang dipencet dari tengah. Gue tahu banyak dari kalian yang gak setuju dan mau bilang, tapi pasangan gue gak gitu. Halah, bohong. Coba tulis di kolom komentar. Apa satu kebiasaan paling jorok atau paling nyebelin dari pasangan kalian yang baru ketahuan setelah 6 bulan? Gue pengen lihat seberapa menderitanya hidup kalian. Jangan lupa like kalau kalian merasa tersinggung dan subscribe kalau kalian emang masokis. See ya!